Kepada Bapak anggota Dewan yang sangat terhormat dan crazy rich, saya rasa Bapak sudah melanggar kode etik kehormatan DPR RI. Di dalam konferensi persnya Bapak bilang adat istiadat, kalau sebenarnya namanya adalah kode etik. Maaf ya Pak, bahasa Bapak salah. Bapak sudah melanggar kode etik yaitu ujaran kebencian secara publik, menyatakan rakyat tolol 2 kali, dan juga menyatakan di depan televisi yang ditonton oleh anak cucu kita. Sebagai mandataris rakyat atau orang yang duduk atas dasar suara rakyat, Bapak telah melanggar banyak kode etik yang sebenarnya juklaknya ada banyak loh Pak. Di dalam PDF kode etik ini, Bapak sudah melanggar banyak sekali aturan kehormatan yang dilanggar. Yang nomor 1 adalah melanggar martabat dan kehormatan DPR RI dengan menyatakan statement-statement pribadi yang dilakukan oleh Bapak sendiri. Kalau misalkan tuntutan bubarkan DPR itu hanya dinyatakan oleh orang tolol, tuntutan tersebut sudah dilakukan 2 kali oleh presiden kita sebelumnya, yaitu yang pertama Presiden Soekarno, yang kedua adalah Presiden Abdurrahman Wahid, ketika DPR memang tidak bisa menyuarakan apa yang harus disuarakan oleh rakyat. Hal itu lumrah di beberapa negara lain, dan hal ini terjadi ketika legislatif dan eksekutif tidak memiliki kepercayaan satu sama lainnya. Apalagi Bapak tahu sendiri bahwa oposisi tidak ada di dalam situasi ini. Oposisi sangat minim di dalam gedung DPR RI kita. Yang kedua, ketika rakyat sedang teriak-teriak di lapangan, bukannya Bapak jawab dengan menenangkan. Nggak cuma Bapak sih. Bapak, Ibu, atau mungkin semua menteri-menteri dan wamen malah mengeruhkan keadaan dengan tidak mengindahkan apa yang terjadi di lapangan. Semarah-marahnya rakyat harus ada orang yang bisa menjawab, menenangkan, dan juga memberi solusi. Kira-kira apa yang bisa dilakukan? By the way, Bapak ditantangin untuk diskusi sama teman saya. Silakan dong, dijawab. Jangan hanya mingkem saja dan terus ngeposting. Sebenarnya rakyat Indonesia bisa melaporkan kode etik ini ketika karyawan kita atau mandataris rakyat yang ada duduk di parlemen melanggar kode-kode etik tersebut. Teman-teman bisa download sendiri dan baca secara detail. Ini ada websitenya, ya. Jadi siapapun wakil rakyat kita yang melanggar kode etik tersebut, kita bisa laporkan ke Dewan Kehormatan DPR RI. Saya nggak tahu masih punya kehormatan atau tidak, tapi minimal rakyat tahu apa yang wajar dan apa yang tidak. Ketika rakyat dibilang secara umum tolol secara publik, itu akan dilihat anak cucu kita dan kita dinyatakan bahwa memang orang biasa-biasa seperti kita, orang yang nggak crazy rich seperti kita, dan orang-orang miskin seperti kita memang rata-rata tolol. Kejahatan verbal di dalam rumah tangga saja bisa dikriminalisasi, harusnya kejahatan verbal secara umum oleh wakil rakyat harusnya bisa ditindak. Yang kedua, ketika rakyat menyatakan aspirasinya di lapangan, baik secara digital maupun turun langsung di depan DPR, yang dilakukan oleh pemerintah kita adalah membungkam, menurunkan Wamen Komdiji. Saya juga nggak tahu kenapa Komdiji perlu wakil menteri juga sih ya. Wamen Komdiji menghubungi TikTok dan Meta untuk membungkam suara-suara negatif agar tidak memprovokasi. Ini yang dilakukan ketika pemilihan presiden kemarin kan, yang bersuara dibungkam sehingga 58% merasa pemerintahannya baik-baik saja. Tapi saya nggak akan diam, Pak. Saya masih bisa post ini secara gratis, dan mungkin saya juga akan keluar negeri untuk terus ngepost. Saya nggak masalah, dan saya akan terus bersuara. Tapi bukannya menjawab keresahan rakyat, tapi malah menjawab kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk kita tidak berisik. Dan nggak mungkin sekretariat negara itu nggak tahu bahwa minggu ini akan ada demo. Jelas-jelas polisi udah siap semua kok dari tanggal 25. Ya kan? Polisi, TNI semua sudah siap dengan gas air matanya yang dibayar oleh rakyat. Nah, tanggal 25 tersebut terus dijalankan oleh Bapak Presiden kita memberikan penghargaan bintang kemuliaan kepada para narapidana korupsi dan juga para pelanggar HAM. Ketika semuanya diberikan selendang, ketika semuanya berfoya-foya di istana, rakyat sedang ditembaki peluru sampai malam hari, rakyat yang pulang kerja masih stuck di jalanan. Apa arti bintang, Mahaputra, Mahadewa, Mahadewi? Apa artinya ketika mereka sedang diselendangkan, rakyat sedang ditembaki? Dan hari ini tanggal 28 Agustus dibilang bahwa TikTok dan Meta tidak boleh menyiarkan ataupun memposting video-video demonstrasi dalam bentuk apapun. Katanya menjauhkan dari provokasi AI. AI nggak bikin apa-apa. Kalau rakyatnya lagi marah, dia akan tetap marah. Jadi jangan pernah bungkam oleh pihak manapun kalau rakyat punya caranya sendiri untuk terus berteriak-teriak. Kalau dia memang tidak mau dengar dan sudah terlalu berisik, jangan kita yang dibungkam.
tapi harusnya otak kalian yang dibuka. Ada permasalahan apa sih? Pak Prabowo kayaknya selalu bilang bahwa selalu berpihak pada rakyat, tapi jajarannya kok kayaknya tidak berpihak pada rakyat, ataupun Pak Prabowo malah memang dibikin tuli oleh teman-temannya sendiri di lingkungannya. Apa yang sedang terjadi di istana? Kenapa istana dan juga rakyat terasa ada bolong besar dan bahkan tidak ada yang bisa menjawab dan tidak ada yang bisa mengassign jawaban tersebut, tetapi buka kementerian baru ataupun buka pengeluaran-pengeluaran baru bisa secara instan. Yang terjadi pasti banyak alasannya dan gue yakin ini semua sudah direkayasa. Di rakyat, kalau punya pemikiran, kamu nggak bodoh dan jangan mau dibodohi. Kalau tetap bersuara, kita adalah kaum yang memang bisa menerima informasi dan bisa mengolah dan bisa mencari secara umum. Kita punya referensi luar negeri dan kita punya referensi Indonesia. Kalau memang PDF-nya kurang bisa di-download sendiri. Download sekarang sebelum mereka semua hapus dan kita bisa lawan dengan public rights. Ketika rakyat terus bersuara dan resistance apa yang terjadi di Perancis berkali-kali, bahwa rakyat akan selalu menang dari apapun itu, kekuatan absolut sekalipun bisa menang. Dan yang harus dilakukan oleh rakyat adalah resistance, dan tetap lawan. Kalau teman-teman juga bareng sama saya, teman-teman juga terus berjuang sama teman-teman yang terus bersuara lewat digital, bareng-bareng kita tetap resistance, jangan mau dibodohi dan jangan mau diam, jangan kabur dari Indonesia sebelum masalah ini selesai.